Bapak terkait dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10, Pak. Saya sudah masuk modul 3.1 di mana di sini saya harus mewawancari beberapa kepala sekolah gitu terkait dengan kasus yang pernah dialami oleh Bapak di sekolah. Tentu Bapak udah pernah ya mengalami ataupun menghadapi kasus di sekolah Bapak. Iya. Udah pernah ya Pak ya? Udah. Oke, gimana kasusnya Pak? Salah satu kasusnya yaitu ada anak kita yang sekian bulan tidak tahu. Oh gitu ya Itu Pak. yang kasus tanah. Terus dilemanya di mana gitu Pak? Dilemanya karena anak kita tidak berangkat sekolah sementara sampai berapa bulan sementara sudah mendekati waktu untuk ujian sekolah. Nah kan dilema bagi kita juga. Iya, oke Pak. Berarti itu kasusnya ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Iya. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ya? Yang jelas begini, berdasarkan kasus yang kami alami tidak terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral harus dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang Baik, berarti itu jawabnya ya Pak ya. Berdasarkan dilema etika itu sama-sama benar ya kan, dan ada rujukan moral dan dari kasus tersebut gitu ya Pak ya. Baik, oke Pak, pertanyaan selanjutnya ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai kepala sekolah ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi ini perlu disebarkan dengan kepala sekolah maupun dengan guru sehingga nanti keputusan kita ambil ini keputusan yang bijak tanpa merugikan anak. Oke, berarti Bapak akan mengambil keputusan itu berdasarkan hasil musyawarah ya bersama Wakasek ataupun Dewan Guru gitu ya Pak. Oke, berarti Bapak musyawarah dulu ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang dilakukan yaitu melakukan musyawarah dengan Dewan Guru dan setelah itu baru kita mengambilkan keputusan yang benar. Berarti Bapak itu tidak mengambil keputusan sendiri ya? Iya, tidak boleh. Bapak melakukan musyawarah dan itu merupakan prosedur yang Bapak lakukan setelah Bapak ya. Baik Pak, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif yaitu adanya komunikasi. Tanpa adanya komunikasi tentu ini menjadi masalah bagi kita. Jadi kalaupun ada masalah, ini yang jelas harus kita komunikasikan dengan wakil kepala sekolah maupun dengan Dewan Guru. Iya, komunikasi yang efektif ya Pak ya. Jangan sampai miskomunikasi. Itu kuncinya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang jelas yang pertama menurut pengamatan kami kurangnya kesadaran tentang pendidikan dari orang tua siswa itu sendiri. Berarti itu merupakan tantangan bagi Bapak ya, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi siswa itu sendiri ataupun orang tua ya Pak ya. Jadi itu menjadi hambatan dari di pembelajaran di sekolah Bapak ya. Baik Pak. Oke, lanjut Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal secara khusus itu tidak ada, tergantung dari permasalahan. Kalau memang permasalahan itu harus kita selesaikan hari ini, kita selesaikan.
Tetapi kalau misalkan belum kita bisa selesaikan ini, ya kita cari alternatif lain supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut dan harus segera selesai. Oke, berarti tergantung kebutuhan. Tergantung, iya. Iya, kasus itu. Kalau memang segera mau diselesaikan, berarti Bapak langsung mengambil keputusan kita rapat Iya, hari tetapi ini, Pak, iya, keputusan bersama dengan hasil rapat dengan Bapak dan Dewan Guru. Baik, Pak. Oke. Selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus ini, faktor yang sangat mendukung dalam segala masalah, tentu di sini ada guru senior kita libatkan. Kalau memang dari guru senior ini masih kita anggap kurang untuk mengambil keputusan, kita minta pertimbangan dari pengawas sekolah kita, ya kita sampaikan permasalahannya, terus kita minta jalan atau solusinya itu apa. Terus satu lagi yang tidak kalah penting yaitu kepala sekolah senior kan ada, dan kita juga sampaikan permasalahan, dan satu lagi minta pertimbangan untuk penyelesaiannya. Karena yang jelas kalau kepala senior ini kan jam terbangnya sudah lebih pengalaman, daripada lebih kita. tinggi ya Pak ya. Berarti Bapak punya ya seseorang itu yang menjadi yang mempermudah Bapak dalam minta pertimbangan untuk penyelesaiannya. Karena yang jelas kalau kepala senior ini kan jam terbangnya sudah lebih pengalaman, daripada lebih kita. tinggi ya Pak ya. Berarti Bapak punya ya seseorang itu yang menjadi yang mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan itu. Mereka adalah guru senior. Kalau tidak dapat jawabannya ataupun pengambilan keputusan belum didapat, Bapak ambil bantuan ke pengawas ataupun kepala sekolah senior. Oke Pak, bagus Pak. Oke, terus yang selanjutnya Pak, ini yang terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Hal yang paling sulit menurut kami yaitu pembelajaran dapat kita petik yaitu perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Artinya keputusan itu tidak kita bisa ambil bersama, tapi berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama. Terus satu lagi, kalaupun ada masalah yang kita hindari tapi harus kita hadapi, itu tantangan bagi kita, supaya tidak ada timbul permasalahan di sekolah. Iya, artinya masalah itu jangan dihindari ya Pak ya. Masalah itu kita hadapi. Betul Pak. Terus satu lagi, permasalahan itu penyelesaiannya jangan sampai merugikan murid atau siswa kita. Iya, tetap berpihak pada murid ya Pak ya. Iya, permasalahan itu yang solutif bukan berarti permasalahan yang kita selesaikan tapi menimbulkan permasalahan baru. Iya, tidak ada yang dirugikan ya Pak ya. Betul. Oke Pak, sepertinya sudah cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus ya Pak ya. Terima kasih dan mudah-mudahan Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang. Maaf mengganggu ya Pak ya. Saya ada tugas dari CGP Angkatan 10 untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah gitu Pak, terkait dengan kasus yang pernah Bapak alami mungkin di sekolah gitu Pak. Bersedia ya Pak ya? Oke, gimana kabarnya Pak? Oke Pak. Gini Pak, adakah kasus yang pernah Bapak alami di sekolah ya Pak? Ada. Apa itu Pak? Kebetulan siswa yang mengalami lambat baca. Dilemanya? Di album baca. Iya, jadi dilemanya seperti apa itu Pak ya? Dilemanya ya masalah itu tadi sebenarnya kelambanan yang dialami oleh anak itu sendiri, cuma bagaimana cara penyelesaiannya. Oh gitu.
Artinya ada wali murid, wali kelas yang melapor ke Bapak Betul, bahwa ada betul. muridnya yang ada keterlambatan tidak bisa membaca gitu. Dilemanya apakah anak ini dinaikkan atau tidak gitu ya Pak, atau tetap Oh di iya. kelas gitu ya Pak ya. Akhirnya karena ada klaim tadi, jadi kami dengan guru tadi gimana cari jalan supaya anak ini bisa cepat bisa membaca yang sekarang udah duduk di kelas 4. Itu dilema ya Pak ya. Baik Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Oke. Terkait kasus tadi Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya? Sebenarnya antara dua-duanya itu kan benar apa itu katakan, karena itu nggak ada berkaitan dengan hukum gitu ya. Ya, itu melihat kasusnya ya Pak ya. Berarti termasuk dilema etika atau moral itu dilihat dari kasusnya gitu ya Pak ya. Untuk kasus yang tadi berarti termasuk dilema etika gitu ya Pak. Iya. Oke Pak, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Bagaimana dengan cara apa? Ya, saya kumpulkan dudukan dengan kepala sekolah, dewan guru, kemudian kita musyawarahkan bagaimana solusi yang pas untuk menyelesaikan anaknya seperti ini. Oke, berarti Bapak mengambil keputusan itu dengan mengadakan musyawarah dengan Wakasek dan Dewan Guru gitu ya Pak ya. Oke Pak, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Bagaimana itu Pak langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu tadi, caranya termasuk orang tua kita panggil, wali kelasnya, kemudian bagaimana caranya supaya anak itu bisa menyelesaikan duduk di kelas 4 ini sebelum naik ke kelas 5 itu sudah bisa menguasai cara membaca. Berarti pertama Bapak hubungi dulu Wakasek gitu ya, Bapak musyawarah dulu, setelah itu baru Bapak panggil Dewan Guru. Betul. Dan terakhir wali murid gitu ya Pak ya, betul. Untuk mencari solusi dari permasalahan kasus ini terbaik, gitu ya Pak. Oke Pak, baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya itu tadi, kita panggil semua Dewan Guru juga Wakasek untuk membicarakan hal-hal yang kasus tadi. Oke, artinya komunikasi yang efektif gitu ya Pak ya, antara Wakasek, guru dan wali murid gitu ya Pak ya. Komunikasi gitu ya Pak ya. Intinya sana. Oke, lanjut Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya? Ya itu tadi. Kadang-kadang kurangnya komunikasi. Iya. Antara pihak wali murid dengan pihak sekolah. Oke, makanya Bapak menjalin komunikasi yang baik gitu ya Pak. Itu tantangannya ya Pak ya. Dan mungkin kesadaran ini? Ya, kesadarannya ya bagaimana supaya tumbuh bahwa anak ini adalah keputusan. Baik Pak. Oke. Lanjut Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan ya? Kalau jadwal nampaknya nggak ada saya buat secara spesifik, cuma begitu ada laporan, temuan ya kita selesaikan langsung seperti itu dengan guru, Wakasek. Oke. Berarti tidak ada jadwal tertentu. Begitu ada masalah, ada di situ langsung diselesaikan gitu ya Pak ya. Oke Pak, baik. Oke, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya sebenarnya kan di sini
perlu kita panggil pihak psikologi ya. Heeh. Bagaimana si mana ini lemah di mana itu, tapi ya karena kita nggak ada ya guru-guru itu aja sendiri yang kita cari yang bisa untuk menyelesaikan hal seperti ini. Oke, bersama Wakasek Bersama tentunya ya Pak Wakasek, ya. pasti. Wali murid juga ya Wali Pak. murid. Baik Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak barusan ya, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang jelas setiap ada permasalahan nggak perlu kita diamkan, tapi kita harus tetap memantau, mencari solusi yang terbaik supaya di kemudian hari anak ini nggak dirugikan. Baik, artinya Setiap ada permasalahan nggak perlu kita diamkan, tapi kita harus tetap memantau, mencari solusi yang terbaik supaya di kemudian hari anak ini nggak dirugikan. baik, Tetap dicari jalan keluarnya, diselesaikan. Oke Pak, sepertinya sudah cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.